Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kubosan wa Mappo Yurusana episode keempat. Sebelum itu, buat teman-teman yang ingin mendukung kami di Station, teman-teman bisa follow akun kami yang telah kami cantumkan di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan Junta yang sedang menemani Saita menonton Satria Baja Hitam lewat DVD. Lalu 2 jam kemudian, karena dirasa Saita sudah cukup lama menonton TV, ibunya pun menyuruh kepada Junta untuk menemani Saita bermain di taman. Di sini awalnya Junta terlihat agak mengeluh ketika ia disuruh oleh ibunya. Namun karena ibunya berjanji akan memberikan hamburger kepada Junta, pada akhirnya Junta pun mau pergi menemani Saita untuk bermain di taman. Lalu selang beberapa saat, ketika Junta dan Saita telah sampai di taman, di sini Saita pun terlihat sedang asik untuk memperagakan gerakan berubah dari Satria Baja Hitam kesukaannya. Lalu karena Junta sendiri sebenarnya juga salah satu fans Satria Baja Hitam, Junta pun berusaha mengajari Saita gerakan yang benar sebab Junta merasa gerakan dari Saita terlihat kurang tepat. Namun sebelum itu, Junta pun memastikan kondisi sekitar bahwa tidak ada satu orang pun di sana. Karena ia tidak mau terlihat melakukan gerakan tersebut pada usianya yang sudah menginjak remaja. Dan setelah dirasa situasinya cukup aman, Junta dan Saita pun melakukan gerakan berubah secara bersama-sama. Lalu tak lama kemudian dari arah belakang terdengar suaranya dan juga Saita sedang berubah dari sebuah rekaman ponsel. Dan ternyata di belakang Junta sudah ada Nagisa yang diam-diam merekam Junta yang sedang bermain dengan Saita. Seketika itu Junta pun merasa sangat malu karena Nagisa melihat dirinya sedang memperagakan gerakan berubah dari Satria Baja Hitam. Lalu ketika Nagisa meminta Junta mengulanginya lagi, di sini Junta pun tentu sangat menolaknya. Hari esok pun tiba. Saat berada di sekolah, kita diperlihatkan Junta yang sepertinya tengah gelisah. Karena saat berangkat sekolah tadi, Junta merasa agak ngantuk, sehingga membuat Junta salah mengenakan kaos kaki dengan ukuran panjang yang berbeda sebelah. Namun untungnya karena hawa keberadaan Junta susah disadari, ia pun bisa merasa agak lebih tenang. Lalu selang beberapa saat, ketika Nagisa sedang bersama 2 temannya, di sini pandangan dari Junta pun terlihat fokus kepada Nagisa, karena sepertinya ia merasa ada sesuatu yang cukup janggal dari Nagisa. Bahkan saat jam pelajaran pun Junta masih merasa akankah ada yang aneh dari Nagisa. Lalu setelah jam pelajaran usai, di sini Sensei meminta kepada Nagisa untuk menempelkan ringkasan materi pelajaran hari ini di mading kelas. Dan ketika Nagisa akan menempelkannya, ia pun terlihat agak kesulitan sebab dirinya yang tidak sampai. Lalu Nagisa pun meminta kepada Junta untuk membantunya menempelkan materi tersebut. Seketika itu Junta pun merasa terheran-heran kenapa Nagisa meminta tolong kepada dirinya. Sebab kita tahu tinggi dari Junta sendiri tidak jauh beda dengan Nagisa. Dan saat Junta hendak mencoba memasangnya, sepertinya dengan sedikit menjinjit ia bisa memasang materi tersebut. Namun karena ia khawatir kaos kakinya yang panjang sebelah bisa terlihat, akhirnya Junta pun memutuskan untuk menggunakan kursi agar lebih mudah memasangnya. Dan ketika Junta mengambil kursi tersebut, tiba-tiba Nagisa pun menunduk dan langsung meraba kaos kaki milik Junta, yang mana ternyata sebenarnya Nagisa sudah menyadari bahwa Junta sedang mengenakan kaos kaki yang berbeda sebelah. Lalu saat ini Nagisa pun langsung memasang materi tersebut dengan menaiki kursi yang telah disiapkan Junta. Dan ketika Nagisa menaiki kursi tersebut, seketika itu Junta pun tersadar bahwa yang membuat Junta merasa ada yang aneh dari Nagisa, sebab saat ini Nagisa sedang mengenakan stocking, yang mana biasanya Nagisa tidak pernah mengenakan stocking ketika sekolah. Dan karena Junta berkata cukup keras, bahkan sampai membuat Nagisa pun mendengar Junta mengatakan stocking, seketika itu Nagisa pun mengungkapkan bahwa dirinya hari ini memang sengaja mengenakan stocking karena saat ini kaos kakinya masih basah. Lalu di sini Nagisa pun menjahili Junta bahwa Junta adalah laki-laki yang ecchi. Meski sebenarnya Nagisa sendiri merasa baper karena Junta bisa menyadari bahwa dirinya sedang mengenakan stocking. Lalu setelah mereka memasang materi di mading kelas, sepulang sekolah nanti Nagisa mengajak Junta pergi ke Indomaret untuk membeli minuman panas. Sebab sebenarnya Nagisa belum pernah membeli minuman tersebut. Oleh karena itu ketika Junta mengiyakannya, di sini Nagisa terlihat sangat senang. Lalu sepulang sekolah, ketika mereka berada di Indomaret,
Di sini sepertinya Nagisa masih merasa kebingungan karena saking banyaknya pilihan menu di sana. Seketika itu Junta pun teringat dengan Saita bahwa jika Junta ingin membeli satu lagi minuman yang berbeda, ia akan membeli 2 dan membagikannya kepada Saita agar dirinya juga bisa merasakan menu minuman yang lain. Dan tak lama setelah itu tiba-tiba Nagisa mengusulkan kepada Junta untuk saling membeli minuman yang berbeda agar dirinya dan Junta bisa saling merasakan minuman yang lain. Dan karena Junta merasa sedang dijahili Nagisa, Junta pun langsung menolak tawaran Nagisa sebab dirinya hanya ingin membeli bakpao. Lalu ketika Junta hendak membeli bakpao, tiba-tiba Nagisa mencegah Junta karena ia merasa khawatir jika Junta pergi ke kasir terlebih dulu, nantinya Junta tidak akan bisa disadari oleh pegawainya. Oleh karena itu, di sini Nagisa lah yang akan membayarnya ke kasir beserta dengan bakpao yang dibeli Junta. Selain itu, ia juga menjadikan Junta sebagai suara bisikan hati ketika ia akan mengatakan pesanan minumannya di kasir, karena Nagisa yakin keberadaan Junta tidak akan disadari oleh pegawainya. Lalu selang beberapa saat setelah Nagisa membeli minuman tersebut, di sini Nagisa pun terlihat cukup senang sebab baru pertama kalinya ia membeli minuman panas di Indomaret. Lalu saat ini Nagisa pun berniat membagi minumannya kepada Junta agar Junta juga bisa merasakan minuman tersebut. Namun karena Junta merasa jika ia meminum minuman Nagisa, sama saja ia sedang melakukan kisu tak langsung dengan Nagisa. Sehingga saat ini Junta pun beralasan kepada Nagisa bahwa dirinya sedang tidak merasa haus. Dan karena Nagisa tidak mau menyerah menjahili Junta, Nagisa pun meminta kepada Junta untuk mencoba bakpao yang sedang dibawa Junta. Di sini awalnya Junta berniat untuk membagi setengah dari bakpaonya kepada Nagisa. Namun belum sampai Junta membaginya, tiba-tiba Nagisa malah langsung menggigit bakpao milik Junta. Sehingga seketika itu Junta pun tidak bisa berkata apa-apa. Lalu setelah Nagisa pergi ke arah rumahnya, di sini Junta pun masih terlihat terdiam karena ia tak menyangka akan memakan bakpao bekas gigitan dari Nagisa. Namun karena Junta masih melamun di tengah jalan, ia pun tak sengaja ditabrak orang yang sedang melewati dirinya, sehingga membuat bakpao milik Junta pun terjatuh dan ia pun tidak bisa memakan bakpao bekas gigitan Nagisa. Beberapa hari pun berlalu. Hari ini merupakan hari Valentine, yakni hari spesial bagi remaja laki-laki pada umumnya, yang mana mereka sedang berharap mendapatkan hadiah coklat maupun kue dari para gadis. Sebab jika mereka benar-benar mendapatkannya, karena kemungkinan besar para remaja laki-laki tersebut akan melepaskan status jomblo mereka. Namun berbeda dengan Junta yang sama sekali tidak memperdulikan apakah dirinya mendapatkan coklat atau tidak, sebab keberadaannya sendiri yang sulit disadari oleh orang lain. Bahkan saat masih SD, ketika gurunya sedang membagi coklat kepada para murid, di sini hanya Junta yang tidak kebagian karena Junta dianggap seolah sudah terlupakan. Lalu di saat Junta sedang meraba laci mejanya, ia pun dibuat cukup terkejut sebab di sana ada sebuah kue berbentuk hati yang telah dibungkus dengan sangat rapi. Seketika itu ia pun merasa bahwa ada seseorang yang tak sengaja menaruh kue tersebut ke dalam lacinya. Dan di sini awalnya Junta mengira bahwa kue tersebut berasal dari Nagisa. Namun karena ia merasa tidak pantas mendapatkan hadiah dari Nagisa, ia pun berusaha mengelaknya dengan dirinya yang membenturkan kepalanya di atas meja. Dan tak lama setelah itu Nagisa pun datang menghampiri Junta karena merasa terkejut dengan suara keras dari Junta. Lalu di sini awalnya Junta ingin bertanya kepada Nagisa, akankah kue yang ada di lacinya adalah pemberian dari Nagisa. Namun karena Junta merasa malu, ia pun tak jadi menanyakan hal tersebut kepada Nagisa. Lalu selang beberapa saat, di sini Nagisa mengatakan kepada Junta bahwa harusnya di laci meja Junta terdapat sebuah kue, yang mana Nagisa berpesan kepada Junta untuk memakan kue tersebut. Sebab menurut Nagisa, kue tersebut telah dibuat dengan sepenuh hati. Dan setelah itu Nagisa pun pergi keluar tanpa memberitahu secara langsung kepada Junta mengenai asal dari kue tersebut. Yang mana sebenarnya kue yang ada di laci Junta merupakan pemberian dari Nagisa berkat bantuan dari kakaknya. Karena ternyata Nagisa sendiri kurang pandai dalam hal memasak. Namun berkat kegigihannya dalam belajar memasak kue, akhirnya ia pun berhasil membuat kue yang rasanya bahkan lebih enak dari kakaknya. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Junta yang sedang menikmati kue pemberian Nagisa saat berada di rumah. Oke, untuk pembahasan anime Kubosan wa Mabuyu Rusana episode keempat cukup sampai di sini.
Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.